Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Eda Fitri dengan NIM 2312985. Di sini saya akan mempresentasikan materi topik 1 untuk kelompok 3, 4, dan 5 mengenai urgensi wawasan tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Sebelumnya izin kepada Ibu Eldarni, saya akan menjelaskan mengenai topik ini. Ada 4 pembahasan materi yang akan saya bawa pada hari ini. Yang pertama itu ada konsep dasar filsafat pendidikan dan urgensi wawasan tentang filsafat pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Yang ketiga, ada tantangan dalam menerapkan wawasan filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, implikasi penting bagi penyelenggara sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Latar belakang mengapa saya membahas topik tentang ini, yaitu karena saya memperhatikan bahwa banyak masyarakat Indonesia ini kan memang melakukan kegiatan pendidikan, namun tidak memahami apa filsafat pendidikan, sehingga tujuan-tujuan dari dunia pendidikan itu tidak tercapai dengan baik dan benar. Sehingga itulah saya mengangkat topik ini agar para pembaca maupun saya sendiri bisa memahami lebih baik tentang wawasan filsafat pendidikan ini, agar pendidikan itu dapat lebih berkualitas di masa depan. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar filsafat pendidikan dan urgensi wawasan tentang filsafat pendidikan. Konsep dasar filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan atau filsafat yang secara khusus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Mulai dari pertanyaan bagaimana cara mendidik yang baik dan benar, bagaimana cara guru mengatasi masalah-masalah kehidupan siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tujuan pendidikan, di mana pendidikan ini kan dilaksanakan agar bisa memberikan arah yang jelas, mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun karakter dan etika-etika bagi yang berkontribusi dalam pendidikan, misalnya siswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada proses pendidikan, di mana proses pendidikan ini harus mampu menciptakan lingkungan-lingkungan yang berkualitas dan berpotensi untuk menciptakan seluruh kemampuan-kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Materi yang selanjutnya itu adalah mengenai urgensi wawasan tentang filsafat pendidikan. Ada beberapa tujuan utama mengapa kita harus pandai dengan yang namanya itu filsafat pendidikan. Yang pertama itu adalah agar penentuan arah dan tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai. Dan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai dan tujuan pendidikan itu dapat sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan kondisi, serta perkembangan zaman yang dimiliki pada saat ini. Sehingga para orang yang berkontribusi dalam dunia pendidikan seperti guru dan siswa itu tidak ketinggalan atau bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua itu ada pembentukan paradigma dan pendekatan, di mana dalam proses pembelajaran, di mana agar pembelajaran itu dapat lebih sesuai atau lebih erat untuk mencapai tujuannya. Dan pengembangan etika dan moral dalam pendidikan, di mana tentang filsafat pendidikan ini bisa mengembangkan etika dan moral dalam dunia pendidikan. Misalnya, guru-guru ini tidak membedakan antara murid kaya dan miskin atau murid pintar dan lain sebagainya. Antar siswa itu memiliki etika yang baik, ada etika antara guru dan siswa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah pemahaman tentang hak-hak pendidikan dan keadilan sosial, di mana setiap orang itu kan wajib mendapatkan pendidikan itu tertuang dalam undang-undang, dan pendidikan itu harus merata, tidak hanya sekedar di daerah perkotaan saja pendidikan itu berkualitas. Kalau bisa di daerah terpencil ataupun desa sekalipun, itu pendidikan harus berkualitas juga, karena konsep ini kan nasional. Masuk ke materi yang kedua, itu ada ruang lingkup filsafat pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan, di mana pengembangan kurikulum ini harus berorientasi pada nilai dan tujuan pendidikan.
Kalau seandainya kurikulum tidak sesuai dengan kondisi ataupun perkembangan zaman, pasti tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pendidikan yang berkualitas, pasti tidak akan tercapai. Makanya filsafat pendidikan ini harus dipelajari. Yang kedua adalah kurikulum dan pembelajaran, di mana filsafat pendidikan ini dapat memberikan penyusunan kurikulum yang mengintegritaskan nilai-nilai filosofis dan pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pandangan filosofis. Dan yang terakhir itu adalah peran pendidik, di mana para pendidik ini kan harus memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Bagaimana cara dia mengajar yang baik dan benar, bagaimana etika dan moralnya, dan lain sebagainya. Inilah filsafat pendidikannya sangat berguna untuk pendidik. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu tantangan dalam menerapkan wawasan filsafat pendidikan. Yang pertama itu adalah ketidakjelasan dan perbedaan pandangan dalam filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini kan memiliki banyak sekali pandangan-pandangan berbeda-beda antara yang lain. Nah, tujuan dari saya membuat makalah ini atau membahas materi ini agar saya sendiri ataupun orang lain yang mendengarkan atau membaca makalah saya bisa menerapkan filsafat pendidikan ini, serta pandangan tentang filsafat pendidikan ini nggak beda-beda. Terus yang kedua itu adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang filsafat pendidikan. Eh, Memang filsafat pendidikan ini sudah diterapkan, tapi masih banyak lagi orang-orang yang nggak memahami dengan baik dan benar bagaimana filsafat pendidikan itu sendiri. Sehingga tujuannya tuh nggak tercapai dengan baik. Yang ketiga itu adalah kendala implementasi dalam sistem pendidikan yang kompleks. Masih banyak lagi para pendidik ataupun peserta didik tidak menerapkan filsafat pendidikan ini secara baik di dunia pendidikannya, sehingga pendidikan itu nggak tercipta tujuannya. Dan terakhir adalah perubahan paradigma dan tuntutan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan paradigma seperti perubahan kurikulum dan tuntutan perkembangan zaman itu belum bisa sesuai dengan masyarakat Indonesia. Misalnya, masyarakat desa kan belum bisa menyesuaikan penggunaan internet atau penggunaan kurikulum yang baru. Sehingga adanya keterkejutan dalam diri mereka. Itulah beberapa tantangan mengenai wawasan filsafat pendidikan. Materi yang terakhir yang akan saya bawa di sini adalah implikasi penting bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Yang pertama itu adalah peningkatan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan melalui pemahaman serta penerapan filsafat pendidikan. Yang kedua adalah pembentukan generasi yang memiliki pemahaman nilai-nilai dan etika-etika yang kuat, sehingga moral ataupun etika serta kelakuan di dalam dunia pendidikan itu dapat tercipta dengan baik, tidak adanya pertentangan. Yang ketiga itu adalah pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, atau pendidikan itu merata, dan yang terakhir itu adalah peningkatan relevansi. Di mana peningkatan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan masyarakat itu sesuai. Tidak adanya terkejutan kalau adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah beberapa implikasi penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Nah, sudah selesailah pembahasan materi yang saya bawa pada hari ini. Saya akan menyimpulkannya bahwa filsafat pendidikan itu kan fokus yang namanya itu dengan dunia pendidikan. Filsafat pendidikan ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita tahu bagaimana konsep pendidikan yang baik dan benar, bagaimana cara mengajar yang baik dan benar, dan bagaimana cara menyesuaikan kondisi saat ini dengan kegiatan pembelajaran. Nah, saran saya bagi para pendidik itu harus mempelajari dengan baik dan benar apa itu filsafat pendidikan, sehingga tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam dunia pendidikan. Nah, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga pemahaman tentang urgensi wawasan filsafat pendidikan dapat memberikan inspirasi dan panduan dalam upaya membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Berakhirlah sudah presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.